Jadi classy people itu tahu bahwa sebenarnya seorang Ika Revita itu tidak pernah bercita-cita menjadi seorang dosen. Justru dream ibu itu adalah to be a doctor. Hai classy people, back with us on podcast Buka Kata, ruang ngobrol santai dan ceria. Bang Dika, udah lama nih kita nggak ngobrol-ngobrol Bang. Tapi sekalinya ngobrol, sekalinya podcast, kalau kata Gen Z nih Bang, bintang tamunya itu berkelas Bang. Iya dong, kita kedatangan profesor loh. Profesor baru loh, saja dikukuhkan. Langsung di depan Nata nih sama Bang Dika udah ada Profesor Ike Revita. Selamat datang siang, Ibu. Ya? Iya, selamat siang. Selamat siang, Bu Ike. Selamat siang Natasha, Bang Dika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, classy people. Gimana Bu perasaan Ibu dikukuhkan jadi profesor? Ibu ini kalau nggak salah ini profesor yang keberapa di UNAN, Bu? Kalau data kita itu UNAN itu udah ada 230 profesor. Iya. Jadi Ibu juga nggak tahu persis karena terakhir ini UNAN alhamdulillah itu panen profesor. Wah, panen. Sebenarnya profesor itu apa sih apanya Bu? Sama saja. Sama ya. Jadi semua orang berpotensi untuk jadi profesor kalau mau. Tetapi tentu ada persyaratan yang harus dipenuhi gitu. Salah satunya ada harus doktor. Sekarang syaratnya S3. Tetapi ada juga profesor honoris clausa. Kehormatan ya Bu. Profesor kehormatan juga bisa gitu. Kalau tanggung jawabnya Bu? Misal terhadap penelitian Kak, apa tanggung jawab yang dibebankan? Sebenarnya kalau seorang dosen itu tugas utamanya kan dikenal dengan Tridharma perguruan tinggi. Dalam bidang pendidikan, dalam bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat gitu. Tetapi kemudian ada kewajiban-kewajiban khusus seorang profesor harus dipenuhi. Misal setidaknya 1 buku harus mereka tulis sekali 3 tahun. Kemudian ada publikasi di jurnal internasional bereputasi. Dan itu adalah salah satu bentuk kewajiban khusus seorang profesor gitu. Di sisi lain, sebenarnya menjadi seorang profesor itu menurut Ibu apa ya, Bang Dika dan Natasha, masyarakat mungkin menganggap bahwa profesor itu adalah orang yang tahu semuanya. Dan ini menjadi tanggung jawab moral bagi kita juga. Di situ seorang profesor itu memang dituntut untuk memiliki tanggung jawab moral, dalam arti kata mereka itu setidaknya benar-benar menguasai secara utuh kepakaran mereka. Dan itu tentu akan beriringan dengan attitude, kearifan, kebijaksanaan. Tidak hanya bijaksana, juga bijak sini gitu. Artinya seperti itulah idealnya seorang profesor. Jadi kalau kita analogikan dengan masyarakat Minangkabau, seorang Bondo Kanduang pai tampe babarito, pulang tampe batanyo, seperti itulah kira-kira Natasha dan Bang Dika gitu. Juga karena paling tinggi nih Bang, gelar dalam akademisinya juga tanggung jawabnya gede juga ya, secara moral, kenyataannya juga. Cuman kali ini kita nggak bahas tentang akademisinya nih Bang. Yang paling menarik nih kita mau mengulik nih perjalanan Prof Ike, perjuangannya sampai di titik menjadi profesor. So mungkin ini pertanyaan receh ya Bu. Cuman kalau waktu kita kecil pasti kita punya cita-cita. Tapi Ibu apakah pernah terbayang one day nih grow up yang menjadi seorang profesor Bu? Jadi sebenarnya Natasha, Bang Dika ini di sini Ibu baru berbagi nih. Jadi classy people itu tahu bahwa sebenarnya seorang Ika Revita itu tidak pernah bercita-cita menjadi seorang dosen. Justru dream Ibu itu adalah to be a doctor, menjadi seorang dokter. Karena ketika Ibu kecil di masa muda dulu, itu profesi dokter itu kan profesi yang bagaimana begitu di tengah masyarakat. Dan itu memang cita-cita semua anak-anak ya. Bahkan kalau tanya jadi apa, jadi dokter, jadi insinyur seperti itu kan. Nah Ibu termasuk salah satu dalam kelompok anak-anak itu gitu Bang Dika, Natasha. Dan dalam perjalanannya bahwa satu hal kita tidak bisa menghindari takdir dan kita harus menerima itu. Jadi Ibu sudah menyiapkan diri sedemikian rupa. Masa Ibu dulu itu ujian untuk masuk perguruan tinggi itu namanya SIPEN Maru. Sistem penerimaan mahasiswa baru. Kalau sekarang sudah macam-macam namanya itu. SPMB. Tahun berapa? 90. Ibu 91. 91 ya. 91. Jadi masa itu Ibu memilih memang ada namanya pilihan itu IPC. Jadi SMA itu jurusan Ibu biologi. Natasha.
Nah, dulu ada fisika, biologi, Bahasa. sosial dan bahasa. Ada 4 macam dulu. Ibu biologi dengan harapan itu benar-benar mempersiapkan diri untuk menjadi seorang dokter gitu. Dan ibu juga melakukan persiapan bimbingan belajar apalah namanya sekarang itu Natasha. Tetapi ketika ujian ada sesuatu hal di luar kuasa ibu gitu. Jadi ibu memilih pilihan pertama itu kedokteran, pilihan kedua kedokteran, pilihan ketiga sastra Inggris. Sastra Sastra Inggris. Inggris begitu. Dan ketika ujian itu Natasha, itu ada kode yang lupa ibu menginputkannya di bagian IPA. Otomatis masa itu sistem langsung tidak membaca. Yang terbaca itu adalah hanya sosialnya. Dan begitu ibu membaca koran, nah masa ibu itu pengumuman si Penmaru itu koran. Di koran. Di koran dilihat koran sastra Inggris. Ibu rasanya down sekali Natasha Bang Dika. Dan judulnya ada sastra. Oke. Karena selama ini orang berpemahaman begitu, teman-teman classy people, sastra itu mau ngapain? Oke. Kuliah di sastra itu paling bisa nulis puisi, pergi demo, identik dengan pokoknya selengean Iya, begitu. stigmanya Oke. seperti Iya, itu ya, Ibu. tetapi yang membanggakan waktu itu Natasha, di komplek ibu itu kami itu ada mungkin sekitar 15 orang Bang Dika. Ikut si Penmaru, ibu satu-satunya yang lulus. Satu-satunya yang lulus. Kami ada 15 gitu. Iya. Satu-satunya lulus. Kemudian perlahan-lahan ibu bertemu dengan orang-orang yang semakin menguatkan dan meyakinkan ibu. Bertemu juga dengan teman-teman satu geng yang agak senasib sepenanggungan gitu. Jadi cita-citanya itu mau jadi dokter, taunya lulus di sastra Inggris. Tapi alhamdulillahnya Bang Dika, Natasha itu IPK ibu tuh tinggi. Akhirnya setahun pertama itu mulailah ibu jatuh cinta. Tapi tahun kedua ibu masih mencoba untuk ujian lagi. Oke, masih belum menyerah. Masih menyerah. Tetapi ibu mencobanya itu setengah hati. Ibu nggak persiapan. Pokoknya coba aja deh gitu, menjawab keinginan. Ibu coba lagi, nggak lolos. Oke. Nah, sampai akhirnya alhamdulillah ibu bisa menyelesaikan studi di sastra Inggris dengan cum laude begitu, dan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Tapi orang-orang yang tadi yang ibu sebut itu ibu cari atau ibu temukan? ditemukan. Kan ada juga Bu, kalau minat ya, saya cari orang ini Pak, bisa merubah saya misalnya. Enggak Ketemu ada. alami aja. Masa itu ibu belum seperti sekarang. Pasti. Maksudnya belum sekritis sekarang. Pokoknya dia berjalan seperti air, seperti itu Bang Dika, Natasha. Ibu bertemu dengan Prof. Haidar Anwar, ibu bertemu dengan Ibu Dr. Andra Yusmani Jalius, beliau S2-nya di Amerika, kemudian ketemu dengan dosen-dosen yang mereka memang kebanyakan itu kan alumni luar negeri begitu. Jadi mulailah ibu, oh ya rupanya memang bahasa Inggris ini penting. Jadi saya bisa berkomunikasi dengan siapa saja gitu. Kemudian yang enaknya Natasha, Bang Dika, di semester 4 ibu di tahun 2 kuliah, ibu udah ngajar di bimbel, udah berpendapatan, udah bisa beli baju sendiri begitu. Akhirnya oh enak juga ya kuliah di sastra Inggris, kan bisa nyari uang sendiri gitu. Ibu ngajar les bahasa Inggris Betul, pastinya. betul. Nah itu makin memantapkan hati. Udahlah saya sastra Inggris aja deh gitu. Ya artinya ada peluang ya Ibu, coba tangkap ya Bu ya. Ya betul, betul. Itu yang makin kapan cita-cita kedokteran itu udah mulai hilang Bu? Sebenarnya sampai sekarang itu masih agak jadi sebutan-sebutan juga. Kalau apa? Kalau ibu coba memaksakannya kepada anak begitu kan, tapi nggak berhasil gitu kan. Artinya kan masih belum sempurna move on gitu. Belum 100% move on, Benar, move on Ibu. sebenarnya. Cuman sebenarnya juga banyak ya pastinya gitu mahasiswa-mahasiswa kayak saya tuh Bu, yang juga kayak kita kepengen jurusan ini keterima ini. Cuman ibu lah salah satu buktinya yang that's okay gitu ya Bu. Apa pelajarannya sebenarnya Bu? Ada takdir, bukankah? Kita harus percaya bahwa takdir Allah itu ada gitu. Jadi ketika keinginan menjadi seorang dokter, tetapi ujung-ujungnya menjadi doktor gitu kan, hanya antara E dan O gitu kan perubahan. Orang awam pun mikirnya sama nih. Sama, iya betul. Apalagi kalau disingkatkan, padahal D-nya besar, satu R kecil, kalau dokter kan D kecil, R kecil gitu. Benar. Jadi bahwa ada takdir Allah tuh yang kita tidak boleh ingkari. Bahwa yang terjadi pada kita itu adalah yang terbaik untuk kita. Dan Allah tuh sudah atur semuanya gitu. Sebab kalau ibu tidak menjadi seorang dokter, belum tentu ibu menjadi profesor. Jadi dokter ibu belum tentu ibu jadi profesor. Jadi kalau ibu cerita kepada anak-anak, cerita kepada mahasiswa, belum tentu ibu ketemu dengan bapak kalau ibu menjadi dokter gitu. Nah, gitu. Belum tentu ibu punya anak-anak seperti sekarang kalau ibu menjadi dokter gitu. Jadi rupanya inilah rencana Allah yang
pada masa itu ibu tidak nerima karena saya sudah belajar sedemikian rupa, persiapan sedemikian rupa, nggak lulus di kedokteran. Yang lebih sedihnya lagi nih Bang Dika, Natasha, ibu masa itu jadi joki. Wah, Ini dosa deh. Joki. Karena ibu ini lurus mungkin dimanfaatin orang gitu. Ayo ini kita ujiannya di sekolah aja lebih enak karena di sekolah itu kan mejanya nyaman. Kalau di kampus kan mejanya kecil gitu. Nanti dibelikan biar nomornya berurutan. Ya ibu merasa ibu dibantu padahal banyak orang manfaatin kan ibu gak kenal orang itu. Gitu. Nanti ini ya dibantuin dikasih tunjuk lagi ibu ya nggak apa-apa saya bantu toh tidak akan mengurangi nilai saya dan alhamdulillah orang itu sampai cita-citanya. Ya sih Sampai tambah sakit cita-citanya Ibu. gitu kan. Tapi bagi ibu nggak apa-apa gitu Natasha. Ibu nggak menyesali. Ya itu mudah-mudahan itu jadi pahala bagi saya. Dan ibu nggak kenal dengan orang itu. Sampai sekarang ibu nggak tahu itu siapa. Oh ya. Nggak tahu. Wah itu lucu sih Bu. Iya. Kita yang jokiin, dia terima kita nggak kenal. Nggak jalan kenal aja. ya. Pasti. Untungnya gini aja, saya bisa ujian di sekolah gitu kan, bukan di masa itu di perguruan tinggi itu mejanya kecil gitu kan. Kita harus bawa apa tuh alas untuk Oh iya, ujian itu papan sendiri ya. papan abu macam itu Iya, gitu iya. Natasha. Nah di bahasa Inggris itu Bu, kembali ke yang tadi Bu, apa peluang yang Bu lihat ketika Bu udah mulai masuk ke jurusan bahasa Inggris? Ada semacam proyek sendiri. Ketika mahasiswa sastra Inggris itu ngajar di bimbel karena nggak semuanya Natasha ya teman-teman tuh yang memilih dan memutuskan untuk ngajar di les ketika mereka kuliah gitu. Oke. Sedikit yang memilih untuk bekerja Sedikit gitu. karena ada yang menganggap ngapain kita capek-capek kuliah aja udah susah, perjuangan kelimau manis itu masya Allah itu masa itu kejar-kejar bus kota yang lagunya Ahmad Albar itu ketemu gitu. Ya, jadi Dia nggak tahu sama baru. Belum. nggak tahu ya, beda sama saya. Terus kotanya juga nggak PR tuh, ngerasain. PR tuh cari gitu. Jadi apa ini? Ibu melihat bahwa tidak semua kesempatan itu diperoleh orang lain dan diambil oleh orang lain gitu. Jadi ibu selain mengajar di tempat les itu Natasha, Bang Dika, karena ibu mengajar di tempat les itu ibu juga diminta untuk mengajar orang yang bekerja sampai ibu pergi ke Maninjau dulu gitu. Itu gajinya lumayan kalau untuk seorang mahasiswa pada waktu itu. Kita dijemput, kita diinapkan di mes gitu. Oh bangga sekali itu Bang Dika jadi mahasiswa. Berarti Bu pintar juga lihat peluang aja Bu. Semester 3 Harus aja bisa udah lah. bisa. Tapi itu nggak bisnis ya, maksudnya kan Betul, kita betul. menjual kompetensi kita Benar. gitu. Ya tapi itu kan enggak semua orang bisa melakukan, Benar. melihat peluang seperti itu. Karena ibu mungkin mencintai ngomong kali. Kenapa? Ibu suka ngomong gitu kan. Jadi kalau di kelas kita nggak bisa banyak ngomong karena ada dosennya kan. Tapi kalau di les kita jadi instruktur kita bisa banyak ngomong. Kemudian poin yang berikutnya itu Bang Dika, bagi ibu mengajar itu salah satu memperkuat pengetahuan ibu. Jadi untuk memperkuat kemampuan bahasa Inggris ibu, setiap minggu itu ibu pergi ke Bukit Tinggi, naiklah mobil merek tertentu itu. Yang ke Bukit Tinggi kita juga harus rebutan itu biar dapat tempat duduk, pulangnya rebutan. Untuk apa? Ketemu sama Buli, ketemu sama Vorena untuk praktek bahasa Inggris. Praktis, ya. Jadi ibu jadi tutor bimbel, pergi mau ke Bukit Tinggi cuma untuk praktis gitu. Iya. So lingkungan ibu emang mendukung untuk itu Bu. Kan kadang kita lingkungan kita yang kayak ya B aja, kitanya juga ikut B aja gitu kan, biasa aja. Nah so ibu apakah lingkungannya memang sepositif itu untuk support ibu apa gimana? Iya. Ibu 6 orang bersaudara, 3 laki-laki 3 perempuan. Ibu nomor 4. Papa ibu seorang guru, mama ibu bidan. Papa ini sangat mendukung apapun kegiatan positif anaknya gitu. Jadi semua hal itu beliau papa itu adalah orang dulu tetapi yang menerapkan pola pendidikan kekinian. Sekarang ibu baru sadar Bang Dika, Natasha, bahwa papa itu sangat demokratis. Contohnya Bu. Contoh setiap bulan itu papa punya mobil sederhana lah, cukup membawa 6 orang anaknya, dengan beliau 8 orang kapasitasnya gitu. Kita mau jalan-jalan setiap bulan tuh tanya, ini kita mau kemana? Oh ke sini. Nanti kita tuh semua selalu dilibatkan, diberi hak untuk berpendapat oleh papa. Kemudian papa menanamkan nilai makan sore sama-sama. Nilai-nilai keminangkabauan beliau itu sangat kental, tetapi tidak menafikan modernitas di situ. Beliau tidak pernah memaksa, tetapi beliau memberikan contoh. Bagi ibu, almarhum papa dan mama itu adalah guru yang luar biasa, tidak hanya orang tua. Guru yang luar biasa, termasuk juga papa itu adalah partner ketika ibu menulis disertasi dulu.
Beliaulah yang mendampingi ibu mencari data, karena papa guru, beliau tidak pernah memaksakan anak itu menjadi apa. Kedua orang tua ibu sangat mensupport. Mereka itu tidak pernah mengatakan tidak ketika itu adalah untuk peningkatan kemampuan, untuk pengembangan kapasitas anaknya. Dan itu terjadi pada keenam anaknya gitu. Jadi dengan ibu melihat dengan gaji seorang guru yang mama ibu, kemudian karena anaknya 6 memutuskan untuk resign. Beliau terakhir itu di rumah sakit tentara yang di apa ya, Bu? Yang di Padang sini. Yang di Padang ya. Memutuskan untuk berhenti dan sampai meninggal nggak pernah menyesali membesarkan 6 anak dari gaji seorang guru. Kalau papa tidak ada kata tidak pernah papa tuh mengatakan papa nggak punya uang. Gitu. Tetapi kami entah kenapa anak-anak itu selalu tahu diri untuk meminta. Ketika meminta selalu aja ada uang papa itu. Iya. Dan ibu Seperti di itu. semester 3 aja udah bisa ngasihkan uang kan? Iya. Berarti nggak bebani lagi Nggak boleh, sebenarnya. dan sama beliau nggak boleh. Kata ibu biar SPP Iki yang bayar sendiri pak, enggak simpan aja gitu. Berarti Bu sebenarnya lengkap nih Bu. Dukungan orang tua ada, bagus malah Alhamdulillah, kan. Keinginan alhamdulillah. kuat gitu. Apa sih tantangannya lagi Bu? Iya, benar deh ya Bang. Iya, dukungan. Support ada. Support ada. Orang tuanya Untuk finansial diusahakan Diusahakan. selalu. Tantangannya Bu. Seperti yang Bang Dika dan Natasha bilang bahwa apa sih tantangan untuk ibu gitu. Ya namanya manusia kan nggak pernah puas. Tetapi ibu belajar untuk bersyukur gitu aja. Nah, berarti tantangan ibu ekspektasi Bu. Ekspektasi. Dari kedokteran. ya itu persis Ambil itu bahasa kali Inggris, ya. ya. Persis itu ya. Betul, Kalau betul, ibu betul. paksakan ekspektasinya kan? Iya, betul. Iya, ibu beradaptasi kan? Benar, ibunya beradaptasi dan rasa syukurnya lebih tebal gitu ya. Iya. Alhamdulillah. Cuman kalau ngomong-ngomong rasa syukur nih Bang, dan Prof, kayak kita nih sebagai anak muda, kalau rasa syukur itu masih belajar kali ya ngomongnya. Nah, ibu kan sangat sepertinya dipupuk oleh oleh lingkungan mengajarkan itu tuh Bu. Tapi gimana nih Bu untuk kami nih yang bisa dibilang belajarnya sambil jalan sambil hidup gitu. Ada pesan nggak tuh Bu? Pertama gini, sederhana aja Natasha, bahwa apapun keinginan kita perlu bermimpi. Jadilah seorang pemimpi, itu perlu. Karena kalau kita tidak pernah bermimpi, kita akan nggak pernah mengejar sesuatu gitu. Itu pertama. Yang kedua, untuk memenuhi mimpi itu, kita memang harus berikhtiar, berusaha. Kerjakan semaksimal mungkin, lakukan semaksimal seoptimal mungkin. Apapun endingnya, ikhlas. Gitu. Karena apa? Kita menyiapkan diri untuk berjalan lurus, untuk meraih sebuah gunung di depan begitu. Taunya di tengah jalan longsor. Jalan itu tertutup. Apakah kita masih akan ngotot ke jalan itu? Enggak. Kita harus mungkin belok ke kanan. Yang lebih jauh. Yang lebih mungkin ya. jauh lagi gitu. Kita mungkin dongkol, apaan juga gitu kan. Ini gimana sih saya? Padahal kalau saya lewat jalan ini bisa lebih cepat gitu. Taunya apa? Di tengah jalan yang ke kanan itu ketemu dengan segumpal emas gitu. Ketemu dengan orang baik gitu. Nggak usah kita ngomel ke siapapun. Nggak usah kita marah kepada Allah. Kenapa sih Allah saya maunya ini? Kenapa sih Allah kasih ini? Karena rupanya ada rahasia Allah yang jauh lebih baik. Dan ibu rasakan ini sekarang. Jadi dokter ibu, belum tentu ibu jadi profesor, belum tentu ibu jadi dekan. Gitu. Kalau boleh tahu Ibu, S1 itu berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun. Kemudian S2. pikiran ya. jadi dosen itu kapan mulai? Jadi begitu tamat masa itu rekrutmen dosen belum sesering sekarang. Belum S2 juga waktu itu ya, Bu? Belum S2, masa itu dosen masih boleh S1 Bang Dika. Terus ibu coba cari-cari kerja, yang penting apa aja deh kerja gitu. Masa itu ada ibu nyari kerja kan di koran tuh biasanya, Iya, koran. Iya. Lihat oh, ada Lowongan di lowongan koran. jadi reporter. Nah saat itu ada stasiun TV swasta yang mulai booming gitu. Oh ini kayaknya saya mungkin di stasiun TV swasta ini gitu. Nyari reporter gitu Natasha Bang Dika. Ibu apply, taunya menjadi jurnalis. Udah keburu lulus, udahlah saya coba jurnalis aja lah gitu. Akhirnya ibu sempat menjadi jurnalis itu sekitar 4 tahun. Wah, lama juga ya Bu. 4 tahun. Jadi dari tahun 95 sampai 99. Rupanya enak juga jadi jurnalis itu. Sampai kemudian ibu mulai terbiasa menulis dan mulai mencintai menulis itu. Dan tidak semua orang masa itu memahami pekerjaan seorang jurnalis. Kalau pulang kampung ibu ditanya gini, kerjanya apa? Jurnalis. Di mana tuh kantornya gitu? Ngapain tuh? Kayak guru. Kayak kantor bupati, kayak kantor gubernur. Selalu pertanyaan orang tua seperti itu. Susah ibu menjelaskan begitu ke Natasha. Dan itu mempengaruhi mental ibu. Saya bekerja apa sih gitu? Jurnalis yang juga 24 jam kan, jam kerjanya.
Sampai kemudian ada satu teman almarhum papa ibu bilang gini, udahlah ke UNAN aja jadi dosen honor dulu. Ngapain juga saya ke UNAN, kuliah S1 di UNAN kembali lagi ke UNAN gitu. Ibu ngomong gitu loh, Natasha. Tapi rupanya apa, takdir Allah tuh membawa lain. Ibu udah sempat merantau ke Jogja, Bang Dika. Sudah mengajar ibu di UII, Universitas Islam Indonesia. Sampai tahun 99 itu, 98 akhir. Dapat informasi ada penerimaan dosen UNAN. Terus kata papa ibu almarhum, cobalah kata papa. Kita kan nggak tahu. Tapi Pak, ini cuma cuma 3 orang pada itu. Untuk penerimaan di Fakultas Sastra masa itu namanya. Yang keterima pada masa itu 2 tuh sudah jelas orangnya karena mereka sudah pengalaman. Satu itu ibu perebutkan. Dan itu memang persaingan itu luar biasa, Bang Dika sama Natasha. Ini juga ada pengalaman ibu, pembelajaran buat Classy People. Di saat ibu interview tes terakhir, itu ada 12 orang yang diwawancara. 11 orang tuh sudah pernah ikut pertukaran pemuda ke luar negeri. Ibu satu-satunya yang belum. Kemudian ketika duduk menunggu giliran untuk diinterview, Natasha, Bang Dika, ada yang nanya, ini dekingannya siapa kamu gitu? Nanya gitu. Pede aja ibu jawab, Allah gitu. Masya Allah. Oh iya, Bu. Dan yang terjadi, ibu dapat bocoran setelah ibu lulus, karena memang IPK ibu jauh berbeda, itu beda sekali dengan yang 11 lainnya gitu. Itu informasinya. Ini berapa enggak ibu gak tahu. Iya. Alhamdulillah ibu keterima jadi dosen di UNAN. Akhirnya kembali ke UNAN yang awalnya ibu menolak. Kembali ke UNAN. Jadi sesuatu yang kita tolak tuh Belum tentu. Nah kan itu kata Allah, sesuatu yang kamu benci belum tentu itu buruk untukmu. betul. Sesuatu yang kamu cintai belum tentu itu baik untukmu. betul. Gitu. Oke, kemudian lanjut S2 dan S3 ya, Bu. Itu cepat prosesnya, Bu. Jadi penerimaan 1999 ibu keterima jadi dosen masih S1. Udah jadi dosen, terus ibu mencoba apply untuk ke luar negeri, ya itu pengalaman lagi. 2 kali ikut apply untuk beasiswa ke luar negeri, nggak lulus. Yang menurut ibu pada masa itu tidak fair gitu, tidak terbuka gitu. Tapi di 2003, di saat ibu ditolak apply ke luar negeri itu, nggak lolos itu scholarship-nya, Natasha, ibu dapat informasi bahwa ada penerimaan mahasiswa S2 ke UGM dengan beasiswa dalam negeri. Terus ibu diskusi dengan salah satu senior, dan senior itulah yang menyemangati ibu. Dia bilang begini, saya ke Irian Jaya saja kuliah kalau dapat beasiswa, saya ambil. Apalagi kamu dapat ke UGM, udah ambil aja gitu. Tapi saya masih mau ke luar negeri, Bang gitu. Sama aja kuliah itu di mana aja, yang penting kitanya. Akhirnya ibu ambil UGM 2003 ibu ambil di UGM S2 Linguistik, dapat beasiswa pemerintah BPPS waktu itu namanya. Dan alhamdulillah ibu menyelesaikan studi itu nggak sampai 3 semester dengan predikatnya cum laude lagi. Kalau gitu. S2 itu mestinya 4 ya, Bu ya? 4 semester. Ibu menyelesaikannya berapa? Kurang dari 3 semester. Kurang dari 3 semester. Dan ketika ujian tesis itu, Bang Dika, Ketua Prodi menyampaikan begini, Mbak Ike, saya UGM membuka pintu selebar-lebarnya untuk Mbak Ike lanjut studi. S3 maksudnya, Bu? S3. Ibu pulang balik ke Padang, ibu sampaikan ke Pak Dekan Fakultas Sastra masa itu, setuju saja. Alhamdulillah setuju. Oh, jadi langsung jadi S2 ibu langsung S2 langsung S3. Jadi 2003 ibu masuk S2. Tamat 2005 ya. 2005 ibu selesai S2, laju S3. November 2007 ibu sudah ujian tertutup. Cepat ya, Bu ya? 6 Ya, ibu juga pecah rekor di UGM gitu. Jadi tetapi ibu mengambil jalur wisuda, jadi ibu wisudanya Januari 2008. 2008. Berarti 2008 itu semua apa namanya? Sekolah reguler udah tamat ya? Ya, alhamdulillah karena nggak ada lagi sekolah di atas S3. Iya, ada lagi, nah, kan? profesornya ini yang lama ibu agak lama betul. Profesor ini kan hampir 17 tahun. Iya, 17 tahun. Hampir 17 tahun. Jadi masa itu ibu belum sangat menikmati menjadi doktor gitu. Dan apa ya? Panggilan untuk profesor itu belum terlalu seperti sekarang itu yang pertama. Yang kedua, nggak tahu ya pada waktu itu ini karena ibu sibuk hamil dan melahirkan. Begitu Bang Dika, Natasha. Jadi pulang S3 dapat gelar doktor habis nambah 2 anak. Oh gitu. Jadi sibuk menjadi istri dan ibu. Menikmati jadi istri dan ibu sekitar 5 tahun. Dan sekitar 2015 barulah ibu mulai menjalankan peran sebagai dosen yang full.
Kalau sebelum itu masih nyambi-nyambi ngajar ngurus anak, gitu. Jadi tidak mempedulikan hal-hal lain. Mulailah ibu menjadi dosen yang sesungguhnya, tanda petik begitu Bang Dika Natasha. Dan seiring itu kan peraturan juga persyaratan untuk menjadi guru besar itu mulai bertambah, mulai berubah, dan mulai ibu diingatkan untuk menuju ke situ. Sebenarnya ada peluang ibu untuk jadi profesor yang muda, di usia muda ya. Betul. Dan sampai kemudian ada yang menjadi salah satu syarat untuk menjadi profesor itu kan publikasi di jurnal internasional berreputasi yang terindeks Scopus. Sebenarnya di 2020 ibu sudah bisa, tapi ibu sibuk ngurusi negara, masih sibuk ngurusi negara. Jadi sibuk ngurusi itu. Di tahun 2021 ibu diberi amanah untuk menjadi wakil dekan, akhirnya sibuk ngurusi akademik, lupa hingga Pak Dekan masa itu Prof. Herwandi sampai memberikan ibu surat tugas itu Bang Dika Natasha. Apa sih isi surat tugasnya? Ngurus diri menjadi profesor. Udah dipaksa ya, Bu? Dipaksa. Syarat ibu sudah memenuhi. Iya. Jadi di 2023 ibu coba mengusulkan, taunya syarat itu hangus karena jurnalnya discontinuous, batal. Baru 2024 ibu coba lagi, tersendat lagi, ada penolakan, tidak direkomendasi. Di 2000 itu sistem berubah lagi, Bang Dika Natasha, perubahan sistem. 2025 ibu coba lagi, taunya tersendat di ujungnya di Jakarta itu tersendat. Tapi ibu tidak menyerah, udah saya coba aja, apapun endingnya, berarti itu rahasia Allah. Taunya alhamdulillah itu rahmat Allah yang luar biasa. Di 2025 itu Natasha, Bang Dika, ibu jadi SK guru besar turun, ibu dilantik menjadi dekan. Itu 2025 ya, Pak? 2025. Tapi memang prosesnya itu benar-benar setahap demi setahap ibu lewati gitu. Dan bagi ibu sekarang, ketika ibu melihat ke belakang itu Bang Dika Natasha, bahwa ini menjadikan proses pendewasaan, pencerdasan emosi. Ketika kita jatuh bangun itu, kita jangan pernah bersuuzon kepada Allah. Justru disinilah proses pencerdasan emosi. Kalau misalkan ibu di usia muda jadi guru besar, jadi profesor, mungkin ibu kan jadi sombong. Nggak mau ibu diundang ke kelas ini. Ibu bilang ke level saya gitu. Sombong itu justru ibu ditempa ya, justru ditempa. Ya. Bahwa inilah hidup. Betul. Ada kalanya datang gelombang besar, gelombang kecil gitu. Tetapi sejauh kita mensyukuri, tidak pernah menyerah. Apa yang ibu aku yakin bahasanya semua permintaan kita tuh tidak pernah ditolak oleh Allah. Ya. Cuma mungkin waktunya aja ya, Bu, waktunya. Ketika waktunya sudah tiba, ya udah kita terima itu gitu. Tapi yang paling penting juga bahwa apapun hasil dari suatu hal itu adalah produk dari sebuah proses. Tetap ada yang pernah kita lakukan. Oke. Ya. Terdiam banyak pelajaran yang bisa Nata ambil nih. Gak Nata aja pasti ya, kayak si People juga, ada juga. Ibu kan udah cukup lama ngajar ya. Iya. Bagaimana Ibu ngelihat anak-anak zaman sekarang itu? Keren. Nah, masih apakah relevan cita-cita misalnya mereka menjadi profesor? Sejauh kita mau gitu. Jadi suatu saat profesor-profesor sekarang itu kan akan pensiun. Kita mesti ada kaderisasi. Menjadi seorang profesor, menjadi seorang melalui jalur seorang dosen, atau menjadi melalui jalur akademisi begitu. Ibu pikir itu adalah sebuah cita-cita yang mulia gitu. Karena apa? Kita kan mengisi pikiran dan hati orang-orang. Ilmu bermanfaat, amal jariah menurut ibu. Jadi kalau pertanyaan Bang Dika, apakah masih relevan? Sangat relevan. Karena anak sekarang itu kan ingin kerja cepat, Bu. Ya nggak apa-apa. Karena kalau semuanya jadi dosen, siapa yang jadi mahasiswa kan? Kalau semuanya jadi profesor, siapa yang mau diajarin lagi begitu Bang Dika. Jadi untuk lazy people yang memang berkeinginan jadi profesor, jadi dosen, maju terus, pantang mundur. Nggak boleh menyerah, pokoknya dicoba. Kembalinya ke kemauan ya Ibu. Iya betul. Setuju nih Bang. Kalau semua jadi profesor, siapa yang undang nih? Betul ya. Oke, mungkin terakhir ya Ibu. Sebelum terakhir deh, Nata tuh dari tadi dengar cerita Ibu nih, ada satu hal yang mungkin touching bagi Nata ataupun penonton juga nih, yaitu sosok ayah yang selalu nemenin, selalu support gitu. Nah, Ibu ngelihat ayah gitu, ngelihat papa, mandangnya itu seperti apa sih Bu? Atau ada ucapan yang mungkin mau Ibu sampaikan yang mungkin belum terucap gitu? Kalau ditanya itu ibu bisa menangis. Nggak apa-apa Ibu. Jadi Papa itu tidak hanya orang tua bagi ibu. Papa itu mengajarkan ibu satu hal begini Dika.
Ika kalau jadi dosen jangan pernah menghukum mahasiswa dengan nilai gitu. Hmm. Terus ibu langsung membantah, ya emang dengan nilai lah Pak kita menghukum, kan kendali kita di situ, kuasa kita kan di situ, sehingga mahasiswa jadi takut, tinggal ngancem kan, kamu macam-macam ntar kamu bisa gagal loh. Jangan, hukumlah mahasiswa itu sesuai kesalahannya. Tugas kita mendidik. Masa itu Natasha, Bang Dika, ibu masih belum paham. Itu baru ibu jadi dosen, ibu masih belum paham. Tetapi perlahan ibu mencoba mencerna, betul. Itu yang ibu lakukan. Ibu tidak pernah menggagalkan mahasiswa jika mereka memang masih layak untuk dibantu dan diperjuangkan. Kalau mereka salah, ajarkan. Dan sistem pendidikan sekarang UBI itu memang begitu. Jadi gagal mereka di UTS, perbaiki di UTS, jangan gagal sampai akhir gitu. Rendah nilai mereka di kuis, diulang lagi remedi. Itu diajarkan Papa. Papa itu juga yang selalu mengingatkan ibu bahwa jangan pernah mengingat apapun yang pernah kamu lakukan, kebaikan yang pernah kamu berikan pada orang lain. Tapi ingatlah kejahatan, kesalahan apa yang pernah kamu lakukan pada orang lain. Jangan pernah ingat kesalahan dan kejahatan orang lain kepada kamu. Ingatlah kebaikan mereka kepada kamu. Supaya apa? Kamu baik selalu pada semua orang. Itu yang selalu tanamkan Papa Ibu. Jadi kalau satu statement untuk Papa Ibu itu bahwa beliau itu laki-laki yang luar biasa gitu. Tapi ibu tidak berharap ibu mendapatkan apakah pasangan bapak akan seperti apa, tidak. Karena beliau itu adalah sisi lain gitu. Tapi bagi ibu papa itu luar biasa. Mama itu adalah perempuan yang sangat luar biasa gitu. Dan ibu bangga menjadi anak-anak mereka karena hebatnya mereka itu inilah hasilnya sekarang gitu. Jadi untuk lazy people yang masih memiliki orang tua, jangan pernah melawan, sayangi mereka. Lakukan yang terbaik untuk mereka. Karena ketika mereka sudah pergi, kita tidak bisa apa-apa lagi selain daripada doa gitu. Begitu Bang Dika, Natasha. Butuh closing statement lah dari ibu. Iya. Kita sedang menikmati kalimat yang indah itu Bang. Iya. Mungkin sekali lagi nih Bu, Iya. untuk para mahasiswa ataupun generasi muda yang mungkin bahkan tidak merasakan bangku kuliah nih Bu. Jangan pernah takut untuk menjadi seorang pemimpi. Tidak pernah berhenti untuk berusaha, iringi dengan doa, minta doa dari orang tua. Karena tidak jarang harapan dan keinginan kita itu tersangkut di langit ketujuh. Doa orang tua lah yang akan meloloskan. Kemudian, apapun endingnya, serahkan pada Allah. Yakinlah bahwa itulah yang terbaik untuk kita. Yang paling penting, tidak pernah menyerah, tetap bersemangat, tetap berpikiran positif. Supaya apa? Kalau pikiran positif, Natasha, Bang Dika, kita selalu sehat, kita selalu bahagia. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong. Terima kasih ya Ibu, Profesor Ikira kita yang udah main-main di Buka Kata dan juga udah sharing nih pengalaman-pengalaman yang Masya Allah sekali. Udah menginspirasi ya. Semoga menginspirasi. So, classy people yang mau mendengar lagi nih audio streaming kita bisa dicermati di radio Classy FM 103,4 FM dan juga ringkasan pembahasannya di klikpositif.com dan Kata Sumber. Bye, thank you, Prof. Makasih, Bu. Sama-sama.